Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arika Safira Rahma dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student-centered. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik, membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru. Peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai expert learners, sebagai manajer, dan sebagai mediator. Sebagai expert learners, guru diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran, menyediakan waktu yang cukup untuk siswa, menyediakan masalah dan alternatif solusi, memonitor proses pembelajaran, dan merubah strategi ketika siswa sulit mencapai tujuan, berusaha mencapai tujuan kognitif, metakognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Sebagai manajer, guru berkewajiban memonitor hasil belajar para siswa dan masalah-masalah yang dihadapi mereka, memonitor disiplin kelas dan hubungan interpersonal, dan memonitor ketepatan penggunaan waktu dalam menyelesaikan tugas. Dalam hal ini, guru berperan sebagai expert teacher yang memberi keputusan mengenai isi, menseleksi proses-proses kognitif untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan pengelompokan siswa. Sebagai mediator, guru memandu menengahi antar siswa, membantu para siswa memformulasikan pertanyaan atau mengkonstruksi representasi visual dari suatu masalah, membantu para siswa mengembangkan sikap positif terhadap belajar, pemusatan perhatian, mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan awal, dan menjelaskan bagaimana mengaitkan gagasan-gagasan para siswa, pemodelan proses berpikir dengan menunjukkan kepada siswa ikut berpikir kritis. Selanjutnya ada model-model pembelajaran inovatif. Model yang pertama ada model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Di sini ada dua langkah. Langkah yang pertama ada kelompok kooperatif atau kelompok awal. Di sini siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang. Siswa dibagikan wacana atau tugas yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya masing-masing siswa dalam kelompok mendapatkan wacana atau tugas yang berbeda-beda dan memahami informasi yang ada di dalamnya. Lalu langkah yang kedua ada kelompok ahli. Di sini yang pertama kita kumpulkan masing-masing siswa yang memiliki wacana atau tugas yang sama dalam satu kelompok sehingga jumlah kelompok ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang telah dipersiapkan oleh guru. Yang kedua, dalam kelompok ahli ini tugaskan agar siswa belajar bersama untuk menjadi ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, tugaskan bagi semua anggota kelompok ahli untuk memahami dan dapat menyampaikan informasi tentang hasil dari wacana atau tugas yang telah dipahami kepada kelompok kooperatif. Lalu yang keempat, apabila tugas sudah selesai dikerjakan dalam kelompok ahli, masing-masing siswa kembali ke kelompok awal mereka atau kelompok kooperatif. Lalu yang kelima, beri kesempatan secara bergiliran masing-masing siswa untuk menyampaikan hasil dari tugas di kelompok ahli. Lalu, apabila kelompok sudah menyelesaikan tugasnya, secara keseluruhan masing-masing kelompok melaporkan hasilnya dan guru memberi klarifikasi. Model yang selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together. Dikembangkan oleh Spencer Kogan. Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. Teknik ini juga digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia peserta didik. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together sebagai berikut. Yang pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapatkan nomor urut. Yang kedua, guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya.
Lalu yang tiga, kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini. Yang keempat, guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka. Lalu kelompok lain memberi tanggapan. Dan teknik kepala bernomor ini juga dapat dilanjutkan untuk mengubah komposisi kelompok yang biasanya dan bergabung dengan siswa-siswa lain yang bernomor sama dari kelompok lain. Selanjutnya ada inquiry training. Di sini terdapat 3 prinsip utama. Yang pertama, pengetahuan bersifat tentatif, menghendaki proses penelitian secara berkelanjutan. Yang kedua, manusia memiliki sifat ingin tahu yang ilmiah, mengindikasikan pentingnya siswa melakukan eksplorasi. Yang ketiga, manusia mengembangkan individuality secara mandiri. Kemandirian akan bermuara pada pengenalan jati diri dan sikap ilmiah. Di inquiry training memiliki 5 langkah pembelajaran. Yang pertama, menghadapkan masalah, seperti menjelaskan prosedur penelitian, menyajikan situasi yang saling bertentangan. Yang kedua, menemukan masalah, seperti memeriksa hakikat objek dan kondisi yang dihadapi, memeriksa tampilnya masalah. Yang ketiga, mengkaji dan eksperimentasi, seperti mengisolasi variabel yang sesuai, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengorganisasikan, merumuskan, dan menjelaskan. Dan yang kelima, menganalisis proses penelitian untuk memperoleh prosedur yang lebih efektif. Lalu yang terakhir ada problem based learning. Problem based learning adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah yang otentik. Dalam perolehan informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja secara individual atau kolaborasi dalam pemecahan masalah. Arens mengemukakan bahwa metode problem-based learning memiliki 5 langkah. Yang pertama, guru mendefinisikan atau mempresentasikan masalah atau isu yang berkaitan. Masalah bisa untuk 1 unit pelajaran atau lebih, bisa untuk 1, 2, atau 3 minggu pertemuan, bisa berasal dari hasil seleksi guru atau dari eksplorasi siswa. Yang kedua, guru membantu siswa mengklarifikasi masalah dan menentukan bagaimana masalah itu diinvestigasi. Investigasi melibatkan sumber-sumber belajar, informasi, dan data yang variatif, melakukan survei dan pengukuran. Yang ketiga, guru membantu siswa menciptakan makna terkait dengan hasil pemecahan masalah yang akan dilaporkan. Bagaimana mereka memecahkan masalah dan apa rasionalnya. Yang keempat, mengorganisasi laporan, seperti makalah, laporan lisan, model, program komputer, dan lain-lain. Dan yang kelima, ada presentasi. Dalam kelas melibatkan semua siswa, guru, bila perlu melibatkan administrator dan anggota masyarakat. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.